Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, An-Nabi tetap semangat sampai akhir. Di sini guru ada 2 kertas yang berisikan puasa dan sifat Rasul. Nanti kalian berbaris milih dua salah satu di antara ini, antara sifat Rasul dan puasa. Ayo sekarang berdiri dulu, baris. Ayo berdiri sini. Sekarang guru minta salah satu dari kelompok yang sudah selesai mendiskusikan untuk maju ke depan untuk mendiskusikan hasil diskusi kalian dari kelompok masing-masing. Siapa yang ingin maju duluan? Siapa? Ayo sini. Mas Kevin. Nih. Kenapa kelompok Kevin memilih materi puasa? Merupakan hukum ilmah yang ketiga yang wajib kita jagalkan sebagai umat muslim, dan puasa dapat menyehatkan badan. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Untuk kelompok berikutnya, untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Silakan kelompok berikutnya. Kenapa nih kelompok kamu memilih materi sifat-sifat Rasul? Karena kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul, karena Allah mewajibkan hambanya agar beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Terima kasih. Silakan dari kembali. Oke, di sini Ibu Guru hanya sedikit akan menjelaskan antara materi ibadah puasa dan sifat Rasul. Yang pertama, materi ibadah puasa yang tadi disampaikan bahwa puasa itu adalah kewajiban kita bagi umat muslim yang harus dilaksanakan. Puasa yaitu menahan hawa nafsu, lapar, dan haus. Begitu pula dalam sabda Rasulullah SAW bahwa puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dan puasa juga memiliki banyak manfaat, yaitu meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan fungsi otak, meningkatkan metabolisme tubuh, dan puasa juga akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Tadi juga ada materi sifat Nabi dan Rasul. Dan yang kedua ada sifat Rasul. Selain kita diwajibkan untuk beriman kepada Rasul, kita juga diwajibkan untuk mengetahui tugas dan sifat-sifat Rasul. Tugas Rasul yaitu sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan di surga. Lalu sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar dan bertaubat Tugas-tugas Rasul yaitu sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, sebagai pembawa kabar gembira bahwa Allah akan menempatkan hamba-hambanya yang taat dan akan memberikan balasan surga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar dan berbuat maksiat akan mendapatkan balasan di neraka.
Dan kita perlu diketahui juga bahwa ada sifat-sifat Rasul yang perlu kita ketahui sebagai umat muslim. Sifat-sifat Rasul ada dua macam, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib Rasul diantaranya sidik. Sidik yang artinya apa anak-anak? Berkata benar. Iya, yang kedua ada amanah yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada tabligh, menyampaikan, dan fatonah. Artinya apa? Cerdas. Ya, pintar. Yang kedua ada sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul. Yang kedua ada sifat mustahil. Yang kedua ada sifat kasih atau dusta. Yang kedua ada khianat dusta atau tidak bisa dipercaya. Yang kedua tidak bisa dipercaya. Yang ketiga adanya menyembunyikan, dan yang artinya menyembunyikan, dan yang keempat ada baladah yang artinya anak-anak tahu tidak ada Rasul ulul asmi? Siapa yang tahu Rasul ulul asmi itu apa? Siapa yang tahu Rasul ulul asmi itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Rasul ulul asmi artinya orang yang memiliki menghadapi cobaan dari sekarang guru mau tanya. Sekarang siapa saja Rasul ulul asmi? Siapa yang tahu? Bisa. Ya, apa lagi? Bisa, Muhammad. Ya, apa lagi? Muhammad. Ya, Bisa. apa lagi? Bisa. Ada 5 Rasul ulul asmi. Ada 5 nama siapa? Asmi. Nabi yang pertama siapa? Yang kedua Nabi Nuh. Yang kedua Isa. Yang nomor 3 Muhammad Isa. Yang nomor 3 Muhammad Inter. Lagi. Ada lagi. Ayo, siapa? Ibrahim. Satu lagi siapa? Ibrahim. Satu lagi siapa? Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Coba ya sekarang. Mukjizat Nabi Nuh itu apa? Kapal. Ya, kapal. Nabi Nuh Kapal. ya kapal, buat kapal yang sangat besar, buat kapal yang sangat besar, yang umatnya yang beriman, dan segala jenis hewan yang berpasangan. Mukjizatnya apa? Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Dibakar, tidak terbakar oleh api, Raja Namrud, dibakar oleh Raja Namrud. Dan Nabi Musa mukjizatnya apa? Nabi Musa, ayah Nabi Musa apa? Mukjizatnya adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dan tangannya mengeluarkan cahaya ketika hendak dimintai bukti atas kerasulannya. Nabi Isa apa mukjizatnya? Ya, menyembuhkan penyakit yang susah sembuh. Apalagi menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya apa? Nabi Muhammad mempunyai mukjizat, yaitu Nabi Muhammad bisa membelah peristiwa Isra Mi'raj serta dari Masjidil Haram sampai Masjidil Haram. Sekarang kita nyanyi Muntaha. Sekarang kita nyanyi 25. Sekarang nyanyi ya, ikutin ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya Nabi kita orang Islam. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Sudah. Ya anak
Mungkin itu saja yang bisa guru sampaikan, sedikit banyak penjelasannya. Jika ada kesalahan perkataan dan tutur kata, Ibu Guru mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi